Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat, karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu daripada nikmat yang masih Allah berikan sampai sekarang ini adalah nikmat berupa keimanan, berupa kesehatan, berupa waktu luang, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pula dapat melanjutkan majelis ilmu kita, karena majelis ilmu ini adalah salah satu daripada ibadah yang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Bahkan para ulama mengatakan bermajelis ilmu adalah ibadah yang paling mudah, yang paling gampang untuk mengantarkan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari tempat tinggalnya, melangkahkan kakinya untuk mencari majelis ilmu, untuk duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semangatlah kita di dalam bermajelis ilmu, di dalam menuntut ilmu, di dalam mendengarkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah jalan yang paling mudah. Hanya dengan kita duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan ilmu dan mengamalkannya, maka dengan itu kita pun akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satu pun dari mereka, karena semuanya telah Allah Subhanahu wa ta'ala ridai. Sebagaimana Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Ahad pekan ketiga kita akan membahas selang-seling dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian terkadang kita selingi juga dengan kajian tematik ba'da subuh di Ahad pekan ketiga insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam hadis yang kedua. Hadis yang kedua, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, al-haditsus tsani, hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Jadi hadis yang kedua ini insyaallah kita akan baca dulu isi daripada hadisnya, kemudian insyaallah kemudian kita akan menjelaskan beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Hadis yang kedua ini hadis yang lumayan panjang, hadis yang lumayan panjang, yang mana hadis yang kedua ini
Baik. Hadis yang kedua ini hadis yang lumayan panjang, yang mana hadis yang kedua ini adalah hadis yang ditulis di bab pertama, di hadis nomor pertama oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Hadis yang kedua ini ya hadis yang ditulis oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim di bab yang pertama dan di hadis yang nomor pertama. Sedangkan hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita sudah kaji dan bahas di pertemuan yang lalu adalah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam bukunya, kitabnya Sahihul Bukhari di bab pertama dan nomor pertama. Di bab pertama dan hadis nomor pertama, ya. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis yang ditulis oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahihul Muslim di bab pertama dan di nomor hadis yang pertama. Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncul seorang lelaki, syadidul bayadi thiyab, syadidus sawadi sya'r, yang mana lelaki tersebut dia memakai pakaian yang sangat putih dan juga rambutnya sangat hitam, rapi, semua tersisir, bajunya bersih, rambutnya rapi, tersisir dan hitam. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad. Yang mana kata Umar bin Khattab, tidak ada yang satupun mengenal pemuda tersebut dan juga tidak ada bekas sedikit pun tentang safar pada pemuda tadi. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, kami melihat pemuda tadi tidak ada sedikit pun bekas safar dan juga tidak ada satupun dari kami yang mengenal pemuda tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya lelaki yang muncul tiba-tiba ketika mereka bermajlis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lelaki yang misterius, yang kalau dibilang dia adalah orang dari luar Madinah, karena ini ya ketika mereka sedang duduk-duduk bersama Nabi di Madinah Al-Munawwarah, yaitu sedang bermajlis dengan Rasulullah. Kalau dikatakan pemuda tadi, lelaki tadi adalah orang yang datang dari luar Madinah, maka niscaya pasti akan nampak bekas-bekas safar pada dirinya. Nah ini kalau dibilang orang luar Madinah nggak ada bekas safar, karena namanya orang safar pasti akan rambutnya akan acak-acakan, pakaiannya akan berdebu minimal, ya pakaiannya berdebu ataupun pakaiannya bisa jadi kotor karena namanya perjalanan safar, perjalanan yang jauh. Nah ini enggak, ini pemuda ini bersih, bahkan pakaiannya sangat putih, tidak ada nodanya sedikit pun, bahkan rambutnya rapi, tersisir dan warnanya hitam sekali, tidak ada bekas debu sedikit pun. Kalau dibilang pemuda ini dari kota Madinah Al-Munawwarah, maka satupun kami, karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah bersama Rasulullah, tidak ada satupun di antara kami, kata Umar ibn Khattab, yang mengenal pemuda tadi. Jadi ini pemuda misterius. Dibilang dari luar kota Madinah juga nggak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Ya, dibilang orang Madinah juga nggak ada satupun yang mengenal dia. Karena kalau dia orang Madinah pastilah ada satu orang yang mengenal dirinya, karena sama-sama tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Itu maksud daripada perkataan Umar ibn Khattab. Hatta jalasa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiba-tiba pemuda misterius tadi datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia datang menghadap Nabi dan dia duduk di depan Nabi. Saking dekatnya dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai lututnya ya bersentuhan dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan pemuda tadi meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini posisi orang yang ingin menimba ilmu, menuntut ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu mereka itu mengkerumuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ingin mendengarkan ilmu, ingin mendengarkan sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, begitu pula lah hendaknya seorang yang menuntut ilmu, yang bermajelis ilmu, maka dia harus mendekatkan dirinya kepada orang yang akan dia dengarkan ilmu tersebut, agar dia jelas mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, dan berkata wahai Muhammad. Nah, ini lebih ya membuat para sahabat
terkejut lagi. Sudahlah para sahabat tidak mengenal pemuda tadi, dan juga dikatakan orang luar juga tidak ada tanda-tanda bekas safar. Ditambah lagi tiba-tiba dia mengatakan ya Muhammad, ya, dengan ucapan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat aneh di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena rata-rata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memanggil Rasulullah dengan namanya langsung, tetapi mereka akan memanggil dengan gelar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, ini pemuda misterius tadi datang tiba-tiba, tidak ada yang kenal, langsung duduk di hadapan Nabi, kemudian langsung mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, katakan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait in istata'a ilaihi sabila. Islam itu Rasulullah jelaskan adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tegakkan salat, kemudian keluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan naik haji bagi yang sanggup untuk melakukannya, bagi yang dimudahkan untuk melakukan perjalanan kepadanya. Qala sadaqta, benar kamu, jujur wahai engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih mengejutkan lagi para sahabat. Sudahlah tadi dengan tidak dikenal, kemudian tingkah lakunya langsung duduk di depan Nabi, kemudian langsung mengatakan ya Muhammad, kemudian langsung bertanya, setelah bertanya langsung membenarkan. Ini perkara yang mengherankan, karena di mana-mana namanya orang bertanya, orang yang tidak tahu. Nah, ini dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Rasul. Tambah mengejutkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Umar Ibn Khattab mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran-heran kepada pemuda tadi, dia yang bertanya, dia pula yang membenari. Ya, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan dia tanya. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman. Berkata lagi pemuda tadi, beritahu kepadaku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah menjelaskan, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, rukun iman. Kemudian berkata lagi pemuda tadi, sadaqta, ya benar, jujur kamu, jawaban kamu itu benar. Ya, ini juga yang membuatkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang duduk di sekitar Nabi terheran-heran terhadap pemuda tadi. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Pertanyaan yang berikutnya, beritahu kepadaku wahai Rasulullah tentang apa itu ihsan. Rasulullah menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah Maha melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis saah. Pertanyaan berikutnya, kata pemuda tadi, beritahu kepadaku tentang kapan hari kiamat. Rasulullah menjawab, ma mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada orang atau orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya engkau wahai penanya itu nggak tahu, apalagi aku, ya. Jangankan aku, engkau saja nggak tahu. Itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa akhbirni 'anil amaratiha. Maka pertanyaan berikutnya, kata pemuda tadi, beritahu tentang tanda-tanda hari kiamat. Kalau memang engkau tidak tahu kapan hari kiamat, ya sudah, tanda-tandanya beritahu kepadaku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antalida amatu rabbataha wa antara hufatal qurata ala tari'a syah yatatawwaluna fil bunyan. Tanda-tandanya adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan juga seseorang yang tidak memakai alas kaki dan juga bajunya compang-camping dalam keadaan sangat miskin, tiba-tiba dia berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Maksudnya di sini tidak memakai alas kaki, bajunya compang-camping dalam keadaan miskin. Maksudnya di sini adalah pengembala kambing. Karena memang pada saat itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata pengembala kambing, ya kita tahu dalam keadaan hidupnya serba kekurangan. Begitu juga dia jarang memakai alas kaki dan juga bajunya ala kadarnya, karena pekerjaannya adalah mengembala kambing di padang pasir. Kemudian summan talaka, tiba-tiba pemuda yang bertanya tadi tiba-tiba pergi.
Ada dalam riwayat tiba-tiba hilang, begitu aja. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan tiba-tiba hilang. Bukan pergi, kalau pergi kan kelihatan melangkah. Ini enggak, tiba-tiba hilang wujudnya di hadapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falabistu madiyan, dan kami semua terdiam. Ya, ketika tiba-tiba hilang, apa nggak kaget kan gitu? Udahlah ini misterius, tahu-tahu mana orangnya? Tiba-tiba hilang, kami pun terdiam. Tsumma qala li Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu nggak siapa tadi yang barusan bertanya tadi, yang hilang tadi barusan, tahu siapa dia? Kata Umar ibn Khattab, Allah wa Rasuluhul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami nggak tahu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah yang barusan tadi bertanya adalah Jibril, malaikat Jibril yang sengaja datang untuk mengajarkan perkara urusan agama kalian. Rawahu Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini yaitu menjelaskan tentang iman atau tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis kedua ini menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Yang kita tahu ada namanya rukun Islam, yaitu bersyahadat, kemudian menegakkan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Ada 5 rukun Islam. Begitu juga kita ketahui bahwasannya ada 6 rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik ataupun buruk. Kita ketahui ini. Dan ini adalah tingkatan agama seseorang di dalam Islam. Jadi hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya manusia di dalam beragama, yaitu agama Islam, memiliki tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam, yaitu Muslim. Orang yang masuk ke dalam Islam disebutkan Muslim. Ini tingkatan yang level pertama. Kemudian tingkatan yang kedua naik setelahnya adalah iman, yang disebut dengan orangnya mukmin. Dan tingkatan level berikutnya yang paling tinggi adalah ihsan, yang disebut dengan orangnya muhsin. Ini tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus meyakini, karena ini adalah hadis yang sahih. Seseorang itu dibagi di dalam agama Islam. Yang pertama adalah keislamannya, kemudian setelah keislaman dia akan naik kepada tingkatan berikutnya, yaitu keimanannya, kemudian dia akan naik setelahnya ke tingkat yang paling tertinggi, yaitu ihsan. Dia sudah bisa melakukan ihsan, yaitu muhsinin. Dan ini sekaligus membantah akidah keyakinan orang-orang Sufiyah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Karena ada orang-orang yang berakidah Sufiyah yang mereka membagi tingkatan seseorang di dalam agama Islam tidak sesuai dengan apa yang telah dibagikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan apa? Manusia itu tingkatannya 2. Orang-orang Sufiyah. Yang pertama, tingkatan paling rendah adalah tingkatan syariat. Syariat yang kita ini, yang masih harus melakukan kewajiban syariat, itu dinamakan syariat, tingkatan syariat. Masih harus sholat, masih harus puasa, masih harus zakat, masih harus haji. Ya macam kita ini, umumnya kaum muslimin, itu tingkatan paling rendah, yaitu syariat. Orang-orang yang masih harus wajib melakukan syariat. Kemudian mereka mengatakan tingkatan yang paling tertinggi adalah tingkatan ma'rifat. Tingkatan ma'rifat. Tingkatan ma'rifat ini apa? Dia telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak perlu lagi melaksanakan syariat yang Allah wajibkan. Kenapa? Karena kata mereka, seseorang yang melakukan syariat adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah tingkatan ma'rifat, Allah sudah bergabung dengan dirinya sehingga kepada siapa lagi dia untuk beribadah, maka tidak wajib dia melaksanakan syariat.
Karena Allah sudah ada pada dirinya. Dan ini hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akidah keyakinan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan akidah tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga, Trinitas. Itu kan sama saja seperti akidah orang-orang Nasrani yang mereka meyakini bahwasannya Allah itu ada di dalam tubuhnya Isa. Allah itu bersatu dengan Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan Maryam, ibunya Aisyah. Sehingga ada namanya Tuhan Bapa, ada namanya Tuhan Ibu, ada namanya Tuhan Anak. Kafir ini akidah kafir, akidah yang Allah Subhanahu wa taala kafirkan. Nah, hati-hati. Akidah batil yang mengatakan bahwasannya manusia itu dibagi tingkatannya, ada yang tingkatan syariat, ada yang tingkatan ma'rifat. Sehingga mereka mengatakan kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, maka tidak penting lagi sholat, tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi membayar zakat. Ini adalah akidah yang batil. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang dibagi tingkatannya di dalam agama Islam menjadi 3 tingkatan. Pertama muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin. Islam, iman, dan ihsan. Kita tahu tadi Islam adalah hal-hal yang menuju kepada amalan yang zahir. Jadi seseorang muslim itu adalah seseorang yang melakukan amalan yang tampak, yang zahir. Seperti syahadat, ucapan. Kelihatan seseorang yang mengucapkan syahadat. Begitu juga ketika seseorang melakukan sholat, kelihatan gerakan sholat. Begitu juga ketika seseorang mengeluarkan zakat, kelihatan dia mengeluarkan hartanya. Nah, ini disebut dengan amalan zahir. Kemudian iman adalah amalan yang dilakukan secara batin, secara tidak kelihatan. Karena beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, itu adalah hal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan, karena iman di dalam hati. Iman adalah keyakinan. Maka itu adalah perkara yang batin, yang tidak kelihatan. Lalu mana yang lebih utama? Islam apa iman? Mana yang lebih tinggi derajatnya antara amalan zahir dengan amalan batin? Maka di sini amalan batin, keimanan lebih tinggi daripada keislaman. Lebih tinggi daripada keislaman. Dalilnya dari mana? Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada bentuk paras wajah dan tubuh kalian. Tidak, Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat warna kulit. Allah tidak melihat paras wajah. Allah tidak lihat itu semua. Tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan perbuatan tubuh kalian. Di sini para ulama menjelaskan. Coba lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang pertama sekali yang dilihat adalah perkara hati, barulah perbuatan anggota tubuh. Menunjukkan bahwasannya perkara hati lebih tingkatannya tinggi dibandingkan perkara yang bisa dilihat yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ini dalilnya. Begitu juga sebagaimana di dalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Arabi, orang-orang pegunungan, orang-orang orang-orang desa, orang-orang kampung itu masuk ke dalam Islam, mereka mengatakan wa qalatil a'rab amanna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur mengatakan qul lam tu'minu walakin aslamna. Katakan kalian belum beriman tapi kalian baru masuk ke dalam Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena butuh proses untuk masuknya keimanan ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya keislaman yang pertama, karena dia adalah proses yang paling mudah. Jangan langsung mengatakan keimanan, karena keimanan itu butuh proses. Keimanan itu bisa kita lakukan setelah kita masuk ke dalam Islam. Menunjukkan bahwasannya tingkat iman lebih tinggi dibandingkan tingkat keimanan, tingkat keislaman.
Karena Islam adalah level yang pertama. Setelah seseorang masuk ke dalam Islam, barulah kemudian dengan proses, dengan belajar, dengan memahami siapa itu Allah, dengan mengetahui bagaimana kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, bagaimana sifat-sifat para malaikatnya, apa saja nabi-nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus ke dunia ini. Maka dengan itu proses belajar, memahami, mengetahui, dengan kita telah berilmu, maka barulah kita bisa beriman. Barulah kita disebut dengan seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, Rasul, kitab, para malaikat, dan hari akhirat, dan takdir baik dan takdir buruk. Karena nggak mungkin langsung begitu saja kita bisa beriman kepada Allah tanpa mempelajari bagaimana sifat Allah, bagaimana kekuasaannya Allah, bagaimana maha besarnya Allah. Itu butuh proses, butuh belajar, butuh ilmu sampai kita masuk kepada tingkatan seorang mukmin. Yaitu dalilnya bahwasanya iman lebih tinggi dibandingkan Islam. Kemudian apa kaitannya? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Islam dan iman di dalam satu konteks? Jadi ini ada kaitannya jemaah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, maka dia akan memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi mereka akan memiliki makna masing-masing. Kalau disebutkan dalam satu konteks Islam dan iman, contohnya seperti di dalam hadis yang kedua yang barusan kita baca, maka iman memiliki makna sendiri, Islam memiliki makna sendiri. Tetapi ketika Islam dan iman disebutkan tidak dalam satu konteks, artinya secara terpisah, ya disebutkan Islam sendiri, maka makna Islam mengandung makna iman. Maka makna Islam mengandung makna iman. Begitu pula ketika disebutkan iman tersendiri tanpa disebutkan kata Islam, maka iman itu juga mengandung makna Islam kalau disebutkan secara terpisah. Nah, begitu pula ada beberapa kata, ya, ada beberapa kata yang apabila disebutkan secara bersamaan, maka dia akan memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti fakir dan miskin. Kalau disebutkan di dalam satu ayat fakir dan miskin dalam satu konteks, maka fakir memiliki makna sendiri dan miskin memiliki makna sendiri. Kita tahu ya bahwasannya fakir itu apa? Fakir itu adalah orang yang mana dia memiliki pendapatan. Jadi fakir itu bukan nggak punya pendapatan ya. Fakir itu orang yang punya pendapatan, tapi pendapatannya kurang daripada setengah kebutuhannya. Kurang daripada setengah kebutuhannya. Contohnya seperti ya seorang fakir punya penghasilan 30.000 dalam sehari. 30.000 dalam sehari dan dia punya kebutuhan dalam sehari 100.000. Kebutuhan primernya yang memang harus dia keluarkan untuk makan dan hidup dan seterusnya 100.000. Dan dia punya penghasilan satu hari 30.000. Berarti kan ini kurang daripada setengah. Karena setengah daripada 100.000 50.000, sedangkan dia penghasilan 30.000 dalam sehari. Maka ini disebut dengan fakir. Adapun miskin itu adalah orang yang berpenghasilan dan penghasilannya itu melebihi daripada setengah kebutuhannya dalam sehari. Contohnya lagi seperti tadi, seorang miskin berpenghasilan dalam sehari 60.000 dan kebutuhannya dalam sehari 100.000. Berarti kan sudah melebihi daripada setengah kebutuhannya, walaupun tetap masih kurang karena kebutuhan sehariannya 100.000, tapi sudah memiliki penghasilan lebih daripada setengah dari kebutuhannya. Maka ini disebut dengan miskin. Maka ketika ada ayat Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan ya berinfaklah kepada orang-orang fakir tanpa disebutkan orang-orang miskin, jangan kita pahami berarti hanya untuk orang fakir. Nah ini kaitan antara pembahasan yang kita sebutkan barusan tentang Islam dan iman. Ya, berinfaklah untuk orang-orang fakir tanpa disebutkan orang miskin, maka jangan kita pahami bahwasanya ini infak hanya untuk orang fakir, bukan untuk orang miskin. Karena kita sudah katakan ada beberapa kata di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam dalil, di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila dia disebutkan secara terpisah, maka dia memiliki makna kandungan yang sama dengan kata yang lain, seperti fakir dan miskin. Kalau dalam Al-Quran disebutkan fakir saja, maka
termasuk di dalamnya juga orang-orang miskin. Tetapi kalau disebutkan di dalam satu konteks fakir dan miskin, maka fakir memiliki makna tersendiri, miskin juga memiliki makna tersendiri. Begitu juga seperti kata albir wa taqwa. Ketika disebutkan kata albir, maka albir mengandung makna at-taqwa. Orang yang melakukan kebaikan ya sama saja orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan kata at-taqwa saja dalam satu konteks tanpa disebutkan kata albir, maka maksudnya juga adalah albir, karena orang yang bertakwa kepada Allah pastilah melakukan albir, perbuatan yang baik. Tetapi ketika digabungkan menjadi satu konteks, ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka saling tolong-menolonglah di dalam albir dan di dalam at-taqwa. Apa ini maksudnya? Maka maksudnya memiliki makna tersendiri. Albir adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah. At-taqwa adalah kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna albir dan at-taqwa ketika disebutkan di dalam satu konteks. Ya, jadi itu hubungan antara al-Islam dan al-iman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis ini berbarengan. Rasulullah sebutkan tentang Islam dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang iman. Kemudian tingkatan yang paling tertinggi apa? Yaitu ihsan. Dan ihsan ini juga punya dua rukun. Rukun yang pertama adalah dia beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Dan rukun yang kedua, dia beribadah kepada Allah dengan yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dirinya. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Dan tidak bisa kita sampai kepada tingkatan tersebut kecuali yang pertama kita harus Islam, kemudian kita iman, kemudian kita ihsan. Jadi kalau mau dikategorikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau digambarkan bahwasannya Islam ini adalah yang paling banyak. Karena Islam cukup kita melaksanakan syahadat, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, melaksanakan sholat, puasa, maka dia sudah menjadi seorang muslim, zakat, haji dan seterusnya. Maka dia adalah lingkaran yang paling banyak. Yang paling banyak tingkatan seseorang di dalam agama Islam ini adalah muslim. Kemudian tingkatan kedua adalah mukmin. Kemudian tingkatan yang ketiga dan ini yang tidak terlalu banyak adalah ihsan. Karena ihsan lebih butuh proses lagi untuk kita bisa sampai kepada derajat ihsan. Karena ihsan adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah. Artinya dia betul-betul khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muhsin ini adalah orang yang sudah berhasil beribadah kepada Allah dengan mengumpulkan dua hal. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah khusyuk. Betul-betul dia ikhlas dan betul-betul dia khusyuk. Inilah seorang muhsin. Karena terkadang kita bisa mengatakan ikhlas untuk Allah, tapi belum tentu kita bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saja yang mengganggu. Ya, dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud daripada ihsan yaitu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah paham juga. Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Jangan salah paham. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah tidak bisa dilihat di dunia, tetapi Allah akan bisa dilihat di akhirat kelak, yaitu di dalam surga Allah. Bahkan itu adalah kenikmatan yang paling besar yang akan didapatkan oleh orang-orang penghuni surga Allah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah paham, karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, i'lamu innakum lan tarau rabbakum hatta tamutun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kalian mati. Artinya di dunia tidak bakal bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu maha mulia, Allah itu maha agung, maha besar. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari saja makhluk Allah sama seperti kita, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mampu kita lihat cahayanya. Mampu tidak kita lihat di siang bolong matahari dengan mata telanjang? Nggak mampu jamaah. Nggak ada yang sanggup.
Padahal itu baru matahari, makhluk ciptaan Allah yang sama seperti kita, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia dan lebih besar daripada makhluk-makhluknya. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk melihat dirinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarawni." Engkau enggak akan bisa wahai Musa, walakin unzuru ila jabalin fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung yang besar itu, gunung yang kokoh itu. Kalau seandainya gunung itu kuat untuk menahan diriku ketika aku menampakkan kepadamu, maka engkau akan bisa melihatku. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala baru menampakkan cahayanya saja, tiba-tiba gunung itu hancur, lebur. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa alaihi salam bahkan pingsan, jatuh pingsan saking betapa besarnya, betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Jangan sampai kita salah paham. Karena ada orang-orang sufi yang mengatakan dan meyakini Allah itu bisa dilihat di dunia. Bahkan ada beberapa wali mereka yang mengaku telah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya sendiri di dunia ini. Dan ini perkataan yang dusta, ini perkataan yang batil. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Kenapa? Karena alasan-alasan yang telah kita sebutkan tadi. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Tidak mungkin Allah bisa dilihat di dunia yang serba kekurangan ini, dunia yang sementara ini. Begitu juga dalil yang menunjukkan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat Allah, maka pada saat itu gunung pun hancur, bahkan Nabi Musa pun pingsan karena tidak sanggup melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam, iman dan ihsan itu adalah tingkatan seseorang di dalam agama Islam. Bukan berarti kita hanya melakukan iman ini saja, Islam ini saja, bukan jemaah. Jadi disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis yang kedua ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi untuk digambarkan ya derajat atau tingkatan seseorang di dalam agama Islam itu seperti batang pohon. Seperti batang pohon. Coba kita lihat pohon. Pohon itu ada batangnya, ada ranting-rantingnya, ada akar-akarnya yang kuat di dalam. Nah, seperti itulah Islam. Jadi seseorang yang telah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada hari akhirat, maka akar-akarnya itu telah kuat mencengkram ke dalam, sehingga dia tidak akan mudah roboh. Nah, sedangkan Islam itu adalah ranting-rantingnya yang indah. Kita tahu makin banyak ranting-rantingnya pepohonan, maka makin indah, makin rimbun, makin sejuk dilihat, kan begitu. Nah, ada namanya ranting sholat, ada namanya ranting puasa, ada namanya ranting zakat, ada namanya ranting naik haji bagi yang mampu. Nah, batangnya itu, ya pokok pohonnya itu adalah syahadat la ilaha illallah. Itu gambaran derajat atau gambaran seseorang tingkatannya di dalam agama Islam. Nah, bukan berarti kita hanya mengerjakan itu saja. Kita tidak sedekah, kita tidak melakukan amal-amal sunnah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulkan sunnahkan. Bukan kita pahami seperti itu. Tetapi seseorang muslim, seorang mukmin, hendaknya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pohon yang paling indah. Betul, ketika dia sudah bersyahadat, ketika dia sudah sholat, sudah puasa, sudah melaksanakan haji, sudah mengeluarkan zakat, betul, dia sudah disebut dengan pohon. Tetapi ketika syahadat itu hilang, maka hilang juga pohon tersebut. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya syahadat itu adalah batang pohon. Kalau pohon itu ditebang batangnya, ya ditebang pokok batangnya, maka akan roboh dan tidak disebut lagi dengan pohon. Tetapi kalau cuma ditebang rantingnya, seperti dia sudah bersyahadat tapi dia ya terkadang puasa Ramadan, terkadang nggak puasa Ramadan, terkadang sholat, terkadang nggak sholat. Walaupun sholat, masalah sholat ada perselisihan ya. Masalah sholat ada yang sebagian ulama yang mengatakan sholat itu dikategorikan sebagai batang pohon.
Kalau sholatnya hilang berarti batang pohonnya hilang, pohonnya tumbang berarti dia bukan lagi seorang muslim, sudah keluar dari agama Islam. Ada sebagian ulama yang mengkategorikan sholat sebagai batang pohon yang inti sama seperti syahadat. Kalau dia hilang, maka hilang juga keislaman orang tersebut. Tetapi ada sebagian juga yang mengatakan sholat itu bukan bagian daripada inti seperti syahadat, tapi dia bagian daripada cabang ranting yang apabila hilang dengan syarat-syarat tertentu, dia tetap masih seorang muslim, tapi muslim yang kurang. Seperti pohon tadi. Pohon kalau cuma batang doang, nggak ada rantingnya, nggak ada daunnya, disebut pohon betul, tapi pohon yang kurang keindahannya. Cuma ada batangnya, cuma hidup aja, tapi nggak punya keindahan. Cuma berdiri tegak, masih ada akarnya, tapi tidak menyejukkan, tapi tidak mengindahkan di dalam pandangan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pahami, oh ya sudah, yang penting saya sudah Islam, yang penting saya sudah iman, ya, tanpa saya harus melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini salah paham. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, seseorang itu ingin dan semuanya pasti mau memiliki pohon yang paling terindah. Dan pohon yang paling terindah yaitu pohon yang lengkap dengan sunnahnya, dengan kewajibannya. Dia melaksanakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, walaupun itu perkara yang ringan seperti senyum. Ya, makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talib. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau meremehkan kebaikan walaupun hanya dengan senyuman ketika berjumpa dengan saudaramu. Jangan diremehkan, karena nggak pantas. Walaupun itu sunnah, walaupun itu perkara yang kecil, tapi nggak pantas kita meninggalkannya. Kenapa? Karena kita sebutkan tadi, seorang muslim itu hendaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita pasti kepengen memiliki pohon yang paling terindah di antara pohon-pohon yang lain. Betul, kita semua sudah punya pohon tersebut. Kita sudah bersyahadat, kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah melakukan rukun Islam, walaupun mungkin sebagian ada yang belum mampu melakukan rukun yang kelima, yaitu naik haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagi yang mampu wajib, bagi yang tidak mampu maka tidak wajib. Kemudian kita juga sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya. Betul, kita sudah punya pohon itu. Tapi kita ingin pohon yang lebih indah dari pohon-pohon yang ada. Sama layaknya seperti rumah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rumah. Coba kita lihat, kita sudah punya rumah. Ya, ada jendelanya, ada pintunya, ada temboknya, ada atapnya. Itu sudah disebut dengan rumah. Ada fondasinya, itu sudah disebut dengan rumah. Tapi apakah kita mau rumah kita rumah begitu saja, nggak ada isi di dalamnya? Nggak ada kasurnya, nggak ada karpetnya, nggak ada sofanya, nggak ada perabotannya, nggak ada alat masaknya. Mau nggak orang seperti itu? Rumah itu memang rumah. Kalau sudah ada tembok, sudah ada atap, sudah ada fondasi, sudah ada jendela, pintu, itu namanya rumah. Tapi kan orang pasti ingin rumah sebaik-baiknya rumah, yang isi di dalamnya lengkap dengan perabotan alat rumah tangganya. Begitu juga di dalam agama Islam ini. Betul, kita sudah bersyahadat, melakukan rukun Islam, melakukan rukun iman, tetapi kita juga jangan meremehkan hal-hal sunnah lainnya yang disunnahkan di dalam syariat. Tetap kita harus jaga. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan kalau orang-orang yang hanya mengatakan saya hanya mengamalkan amalan yang wajib saja, yang sunnah mah sunnah, ya sunnah mah nggak penting, atau mah sunnah nanti aja, yang penting yang wajib-wajib dulu, padahal dia mampu melaksanakan yang sunnah tersebut. Maka kata sebagian para ulama, orang ini dikhawatirkan tertimpa kepadanya penyakit ujub. Penyakit ujub. Apa itu penyakit ujub? Penyakit berbangga diri, terlalu kepedean, sehingga dia berani mengatakan yang penting yang wajib-wajib aja, yang sunnah mah nggak penting. Apalagi sunnah, kata dia, definisinya adalah ketika dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan nggak mengapa. Ya udah nggak mengapa. Nah ini salah paham ini jamaah. Dan definisi tentang sunnah yang barusan kita sebutkan tadi kurang tepat. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan sunnah itu adalah perkara yang ketika dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan orang itu berhak dicela. Maksud dicela di sini dikatakan tidak sempurna, dikatakan nggak lengkap. Engkau muslim, tapi bukan muslim yang indah seperti pohon tadi yang kita gambarkan. Engkau muslim, tapi bukan muslim yang sempurna karena engkau berani meninggalkan perkara sunnah.
Dan hati-hati perkara ujub, tadi kita sudah sampaikan, yaitu berbangga diri, kepedean. Para ulama menjelaskan siapa yang berani menjamin dirinya telah melakukan kewajiban dengan sempurna. Betul, dia sudah menjaga salat 5 waktu. Betul, dia telah mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan kepadanya ketika sudah sampai nisab dan haul. Betul, dia telah mengerjakan haji karena dia mampu. Betul, tapi siapa yang menjamin betul-betul sempurna dia telah menjaga salat 5 waktu itu, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapa yang menjamin kita sudah percis 100% seperti salat Nabi SAW? Siapa? Hati-hati kalau ada yang mengatakan, "Oh, saya sudah pasti," kamu ujub, terlalu berbangga diri. Nabi SAW saja mengatakan, "La yadkhulul jannah ahadukum bi'amalihi." Tidak ada yang masuk surga satu orang pun di antara kalian karena amal perbuatannya. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak sebanding. Jangan kepedean. Kita cuma menjaga sholat 5 waktu dalam sehari, cuma puasa Ramadan terus setahun sekali, itu yang wajib. Cuma mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisab dan haul, lalu mau dibandingkan dengan surga Allah, dengan kenikmatan Allah yang sifatnya mala ainur ra'at wala udhun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Yang sifat surga itu, sifat kenikmatan surga itu enggak pernah kelihatan oleh mata manusia, enggak pernah kedengaran oleh telinga manusia, enggak pernah terbetik di dalam hati manusia. Saking besarnya dan nikmatnya surga ini, enggak pernah terbayangkan oleh manusia. Saking besarnya kenikmatan surga. Mau dibandingkan dengan amal perbuatan kita yang nggak ada apa-apanya, jemaah. Maka jangan kepedean, jangan ujub, jangan terlalu percaya diri. Nabi Muhammad SAW saja orang yang telah dijamin, orang yang telah dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga untuknya, diampuni dosanya akan lalu dan akan datang. Itu saja melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Bahkan Nabi SAW sholat malamnya, sholat malam perkara sunnah. Saking lamanya Nabi SAW sholat di tengah malam, sholat tahajud, kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta yatafattar qadamah, sampai pecah-pecah kulit kaki Nabi SAW. Begitu sholat malamnya Rasulullah. Perkara sunnah itu, bukan wajib sholat malam, tapi begitu Rasulullah menjaga. Padahal apa kurangnya Nabi SAW? Kalau dibandingkan dengan kita, ketakwaannya nggak ada apa-apanya. Dibandingkan keimanan, waduh jauh beda dengan Nabi SAW. Rasulullah orang yang sudah dijamin. Kita gak ada legalitas, jemaah, entah ke surga entah ke neraka. Wallahu a'lam. Kita hanya berharap saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmatnya, agar diberikan ridhonya. Itu aja yang bisa kita harapkan kepada Allah. Adapun jaminan, gak ada jaminan. Hanya Nabi SAW yang dijamin. Begitu juga para sahabat-sahabatnya. Karena mereka semua telah Allah rekomendasikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, ridha Allah untuk mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisanya kita, maka tidak ada jaminan. Nah, itu dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pahami bahwasannya hanya kewajiban ini aja, udah ya, yang penting saya sholat aja, yang penting saya zakat aja. Ya, yang penting saya puasa aja bulan Ramadan setahun sekali, saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkara-perkara yang lain seperti membaca Al-Quran, menjaga sholat malamnya, bersedekah yang bukan termasuk daripada zakat, sedekah yang sunnah, itu mah nanti aja, itu mah nggak penting. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda tadi bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat. Tentang kapan hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang ditanya nggak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jangankan saya, Nabi Muhammad SAW, engkau wahai malaikat Jibril pun nggak tahu kapan hari kiamat. Nah, ini adalah dalil menunjukkan perkara kapan terjadinya hari kiamat tidak ada satupun yang mengetahuinya. Karena Rasulullah saja, utusan Allah nggak tahu, apalagi selain Rasulullah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita membebani diri dengan hal-hal yang memang tidak mampu kita pikirkan. Jangan. Karena ada ya sebagian dai, sebagian duat itu mencoba untuk menafsirkan kapan hari kiamat terjadi. Kapan detailnya, hari apa, jam berapa. Ada sebagian seperti itu. Sehingga membuat kekacauan kepada orang-orang banyak.
Sampai kita pernah dengar ada orang-orang yang mendengar saking takutnya, Masya Allah, dia jual rumahnya, dia jual hartanya, dia udah nggak mau lagi bekerja, dia pindah ke negara yang lain. Subhanallah. Lantaran ada isu bahwasannya kiamat akan terjadi tahun ini, tanggal ini, jam sekian. Ada juga yang tadinya dia ingin membuat perusahaan, nggak jadi dia buat perusahaannya. Kenapa? Katanya itu apa kita melakukan usaha? Bentar lagi mau kiamat, mau hancur dunia ini, itu apa usaha? Ada lagi orang yang tadinya ingin poligami, nggak jadi poligami. Katanya nggak apa poligami, bentar lagi kiamat. Nah, ini jangan begitu jamaah. Tidak ada yang mengetahuinya. Betul, ada sebagian ulama yang mereka keliru, tapi tetap mereka adalah ulama, ya. Tapi mereka keliru. Yang mereka pernah menukilkan di dalam kitabnya, contohnya seperti Al-Imam At-Tabari, ulama besar. Al-Imam At-Tabari, ulama besar, yang pernah menukilkan bahwasannya kiamat itu akan terjadi 500 tahun yang akan datang. Dan Imam At-Tabari ini adalah ulama di abad ke-5. Imam At-Tabari ulama di abad ke-5, dia hidup di abad ke-5. Dan pada saat itu dia mengatakan kiamat akan terjadi 500 tahun yang akan datang, yaitu di masanya, di zamannya. Nah, kira-kira sekarang sudah abad keberapa? Udah lebih, udah 500 tahun, ya. Dia abad ke-5. Sekarang udah lebih, udah berapa? Udah hampir ribuan tahun sudah. Tapi kiamat tidak ada. Dunia tetap aja jalan, manusia tetap aja hidup, tetap aja berjalan kehidupan dunia ini. Nah, betul, dia pernah menukilkan dan itu keliru, tapi tetaplah beliau adalah seorang ulama. Begitu juga salah satunya adalah seperti Imam As-Suyuti, pernah juga menukilkan tentang kejadian kiamat tinggal beberapa tahun lagi, usia dunia ini tinggal beberapa tahun lagi. Betul kita dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kiamat itu di hari Jumat. Betul, itu hadisnya sahih. Tetapi Jumat keberapa, Jumat pekan keberapa, jam berapa, bulan berapa, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang perkara gaib. Sehingga termasuk dari salah satu perkara gaib adalah kapan hari kiamat, sehingga kita tidak perlu untuk membebani diri kita berusaha untuk menafsirkan dengan cara-caranya. Ya seperti inilah dihitung dengan cara ini, fisika ini. Subhanallah. Untuk apa kita membebani diri kita yang tidak Allah wajibkan, dan itu perkara gaib. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan saya, malaikat Jibril saja yang tugasnya menerima wahyu dari Allah dan disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya, itu pun nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka untuk apa kita ya mencari-carinya, menghitung-hitungnya? Cukuplah dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa tanda-tandanya. Nah, kemudian kata malaikat Jibril, kalau begitu ya udah kasih tahu kapan tanda-tandanya. Gimana tanda-tandanya kalau nggak tahu kapan waktu, tanggal, tempat, kejadian, nggak tahu harinya apa, maka sebutin tanda-tandanya. Nah, disebutin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tanda-tanda itu terbagi dua. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil, dan ini adalah termasuk daripada tanda-tanda kecil, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan ini ada 3 tafsiran tentang bagaimana bentuk seorang budak wanita melahirkan tuannya. Tafsiran yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Tafsiran yang pertama yaitu seorang tuan, ya, ketika saat itu sering terjadi peperangan, maka akan ada budak. Tafsiran yang pertama, maksudnya di sini pada saat itu, pada hari itu akan sering terjadi peperangan sehingga akan ada namanya perbudakan. Nah, saking banyaknya perbudakan sehingga tuannya menyetubuhi budaknya. Karena sudah banyak budaknya, di mana-mana orang punya budak, sehingga seorang tuan menyetubuhi budaknya, dan ini diperbolehkan ya di dalam Islam. Tapi ingat, ketika terjadi peperangan antara Islam dengan kafir dan juga tawabit kiat-kiat untuk menegakkan jihad fisabilillah, ada syarat-syarat yang ketat. Nggak sembarangan yang bilang takbir Allah Akbar udah jihad. Jihad apanya? Yang di sana bilang Allah Akbar, yang di sini bilang Allah Akbar. Sama-sama la ilaha illallah, yang di sana la ilaha illallah, yang di sini la ilaha illallah. Jihad apanya? Jihad itu adalah
Islam dengan orang-orang kafir. Jihad itu disebutkan tujuannya oleh Nabi litakuna kalimatullahil ulya, untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah yang paling tertinggi. Nah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada jihad. Jihad itu untuk mereka yang belum mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini jangan salah paham juga. Sekarang gampang sekali ya seseorang itu terprovokasi dengan namanya jihad. Hayya 'alal jihad. Jihad dari mana? Yang dilawan juga mengucapin syahadat, kamu juga mengucapin syahadat, di sana juga mengatakan takbir Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, kamu juga mengatakan Allah Maha Besar, lalu jihad apanya? Nah, ini jangan salah paham ya. Jihad kepada seorang agama Islam kepada orang-orang yang belum mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dan ini pun ada syaratnya, nggak sembarangan, nggak main langsung bawa perang, langsung main tebas kepala, nggak ada seperti itu, ada syarat-syarat yang ketat. Ya, nah, ketika sudah terjadi banyaknya peperangan di akhir zaman nanti, tanda-tanda kiamat, maka banyaknya budak. Nah, ketika adanya banyak budak, maka seorang tuan menggauli budaknya. Karena budak boleh digauli tanpa dinikahi, boleh juga dijual belikan, ya. Maka lahirlah anak dari budak wanita tersebut. Dan anak daripada tuan, daripada majikan, pastilah statusnya menjadi majikan daripada budak wanita tadi. Ya, kan dia punya tuan. Kemudian dia hamil anak tuannya. Nah, anaknya itu posisinya sama seperti majikannya, karena anak itu bapaknya, ya kan? Nah, ibu itu menjadi budak anaknya sendiri. Nah, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, saking banyaknya perbudakan di akhir zaman nanti, peperangan di mana-mana, sehingga budak itu saking banyaknya diperjualbelikan. Nah, ketika diperjualbelikan, seorang ibu yang sudah punya anak tadi dijual ke sana, kemudian pindah tangan lagi ke si B, ke si C, ke si D, dan seterusnya. Nah, ketemulah dia dengan anaknya setelah sekian puluh lama tahunnya, sekian puluh tahun ya, setelah ketemu dengan ibunya, dan dia sudah nggak kenal ibunya. Dia beli ibunya, dan kemudian dia jadikan budaknya, dan dia gauli ibunya sendiri. Sehingga ya anak itu pun menjadi tuan daripada ibunya sendiri. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, maksudnya banyaknya anak yang durhaka kepada ibunya sendiri, sehingga ibunya dijadikan seperti budak. Ibunya disuruh untuk mengurusi rumahnya, mengurusi anaknya, memasak untuknya, mencuci bajunya. Ini kan banyak nih yang kurang ajar seperti ini. Anak kalau udah gede, apalagi udah punya pekerjaan, masya Allah, seorang jenderal lah contohnya, udah punya kekayaan, ibunya hidup sama dia, kurang ajar. Ibunya dijadiin pembantu, ibunya yang mengepel rumahnya, ibunya yang mengurus anaknya, mencebok anaknya. Subhanallah, ini anak durhaka ini. Seolah-olah dia adalah majikan dari ibunya. Ibu kita itu harus kita berbakti kepadanya, kita muliakan. Betapa besar pun jabatan kita di kantor, seorang jenderal pun sekalipun, kalau bertemu dengan ibunya, jabatannya cuma satu, jemaah. Seorang anak dipanggil anak, gak akan pindah jabatannya dari itu. Seorang panglima jenderal, panglima TNI pun sekalian, gak akan pindah jabatannya, tetap anak di hadapan ibu dan bapaknya. Jadi jangan lupa, jangan jadi anak durhaka. Karena itu termasuk daripada tanda-tanda kecil hari kiamat akan ditegakkan. Kemudian yang kedua tandanya adalah seorang pengembala kambing yang tidak memakai alas kaki, pakaiannya compang-camping, miskin, tapi tiba-tiba berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Nah, ini jangan kita salah pahami, berarti orang yang membangun gedung yang tinggi nggak boleh, bukan. Tetapi yang dilarang di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbangga-bangga diri tentang dunia. Ini nggak perlu kita banggakan. Apa yang mau kita banggakan tentang dunia ini? Dunia ini sementara. Dunia ini apa yang dimakan jadi kotoran. Dunia ini apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahwanu ilallah, lebih ya hina di hadapan Allah dibandingkan bangkai kambing. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabatnya, berjumpa dengan seekor bangkai kambing yang cacat. Udah cacat kupingnya, cacat, bangkai lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ishtaraha bidirham." Siapa yang mau beli bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Kata para sahabat, "Untuk apa ya Rasulullah?"
Dia sudah bangkai. Kalaupun dia hidup, dia sudah cacat kupingnya, nggak bisa lagi dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk syarat hewan kurban nggak boleh cacat. Untuk apa ya Rasulullah? Apalagi udah bangkai, siapa yang mau beli? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia lebih hina di hadapan Allah dibandingkan bangkai kambing ini untuk kalian. Jadi untuk apa kita bangga-banggakan? Apa yang mau dicari di dunia ini? Yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal kebaikan, amal kebajikan kita. Apa yang kita kerjakan ibadah di dunia, itulah yang akan menemani kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya di sini, jangan berbangga-bangga diri terhadap dunia. Dunia ini cukuplah kita cari untuk kebutuhan kita. Memang kita tidak boleh lupa akan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan lupa tentang urusan duniamu, tapi jangan sampai tujuan kita hanya dunia, sehingga kita merasa dunia ini adalah segala-galanya, dunia ini adalah puncak segala-galanya. Masih ada namanya kehidupan setelah kematian. Itu yang harus kita ketahui. Dan itu kehidupan yang panjang. Kehidupan dunia paling cuma berapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Sekitar itu saja. Ada yang lebih tapi sedikit. Setelah itu kemana? Kepada khuludun fala maut, kepada kehidupan yang tidak pernah akan ada lagi kematian, yang harus dipilih dua. Kalau tidak ke dalam surga Allah, kalau tidak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu maksudnya. Tiba-tiba ada orang yang tadinya kita kenal tidak punya apa-apa, ya, di dalam hadis ini, yang tadinya dia adalah seorang pengembala kambing. Kenapa digambarkan sebagai seorang pengembala kambing? Karena memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mengembala kambing itu terkenal dengan pakaiannya yang acak-acakan, dengan serba kekurangan. Tiba-tiba dia memiliki harta yang banyak, bahkan berlomba-lomba berbangga-bangga diri dalam membangun bangunan yang tinggi. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah waktunya syukur juga.